Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kedua ini, saya akan membahas secara garis besar apa itu komunikasi data. Komunikasi data adalah bentuk komunikasi yang secara khusus berkaitan dengan transmisi atau pemindahan data antar komputer, bisa juga komputer dengan alat lain, misalnya komputer dengan printer, fax, handphone, dan lain-lain. Komunikasi data sudah merupakan bagian dari kehidupan kita bermasyarakat. Contohnya di sini komunikasi antar komputer bisa secara line maupun melalui internet. Bisa juga komunikasi pada komputer itu tersendiri. Misalnya kita ingin menghasilkan output di layar monitor, jadi tinggal kita input yang kita inginkan dan hasilnya nanti akan tampil di layar monitor. Itu komunikasi data kalau kita tidak menggunakan sebuah jaringan. Bisa juga kita menggunakan jaringan LAN atau jaringan internet. Komunikasi data dari handphone ke komputer atau kebalikannya, komputer ke handphone, handphone ke handphone, ada juga komputer ke perangkat lain seperti yang saya jelaskan tadi, misalnya ke printer atau ke fax, ke kamera, dan lain-lain sebagainya. Di sini saya akan menampilkan 3 poin dalam komunikasi data. Yang pertama adalah pengirim. Jelas bahwa di sini kalau kita melihat istilah komunikasi data adalah ada yang mengirimkan data. Yang kedua, ada yang menerima. Dan yang ketiga adalah pesan. Jadi ada pengirim, ada penerima, dan ada pesan yang akan dikirim maupun diterima. Kita coba lihat model komunikasi data. Yang pertama adalah simplex. Apa itu simplex? Simplex adalah komunikasi dengan satu arah. Apa contohnya? Nah, kita lihat contohnya adalah menginputkan data ke dalam komputer. Artinya kita cuma melakukan komunikasi satu arah. Ada juga yang kedua, duplex. Komunikasi data dua arah, tapi bergantian. Apa contohnya? Nah, kita lihat contohnya, SMS. Jadi satu orang mengirimkan data, nanti satu orang lagi akan membalas data. Yang ketiga adalah full duplex. Apa itu? Komunikasi data dua arah, tapi bisa bersamaan. Nah, jadi dia komunikasi data tapi bisa bersama-sama atau berbarengan. Apa contohnya? Contohnya adalah kalau kita menelpon
ya. Jadi kalau komunikasi data misalnya lewat telepon, itu komunikasinya kita bicara, yang sana bicara. Jadi komunikasinya bersama-sama walaupun saling berbicara. Nah, di sini kita lihat media pengiriman data. Itu menggunakan kabel. Ya. Di situ ada kabel Twispa, ada kabel koaksial, kabel fiber optik, dan satu lagi wireless. Jadi 3 yang menggunakan kabel, 1 menggunakan wireless. Fiber optik jenis kabelnya adalah dia menggunakan media kaca, ya, berupa cahaya atau sinar. Kalau kabel yang koaksial maupun kabel twisted pair dia menggunakan serat, ya, serat. Ada juga yang menggunakan tembaga. Nanti kita akan bahas lagi lebih jauh tentang media kabel ini. Di sini saya ingin menjelaskan apa itu wireless. Suatu hubungan telekomunikasi menggunakan gelombang, ya, pengganti dari media kabel. Ibarat komunikasi data tapi tanpa kabel. Kualitas sinyalnya dipengaruhi oleh keadaan udara maupun cuaca. Jadi udara dan cuaca juga mempengaruhi tentang pemakaian wireless ini, dan batasan-batasan gedung, ya, atau ruangan. Artinya kalau misalnya dia terhalang akan mengakibatkan terhambat dalam pengiriman datanya. Data yang dikirimkan dari komputer melalui adaptor wireless dari bentuk digital 01 menjadi sinyal radio atau berbentuk analog. Konversi sinyal data digital ke bentuk analog itu disebut dengan modulasi. Ya. Teknik yang dipakai untuk modulasi menentukan kecepatan dari transfer data jaringan wireless ini. Nah, kita lihat sinyal analog. Sinyal analog itu berbentuk gelombang. Jangkauan transmisi data dapat mencapai jarak jauh. Nah, itu ciri-ciri khasnya. Jadi beda dengan nanti satu lagi adalah sinyal digital. Ya, nanti kita akan bahas pertemuan selanjutnya tentang sinyal digital. Itu gambar yang merupakan sinyal dari analog. Ya. Jadi dia berupa gelombang-gelombang. Contoh penggunaan sinyal analog yang ada sekarang ini menggunakan telepon. Jadi telepon itu salah satu media menggunakan sinyal analog karena dia berupa gelombang. Gelombang diterima, kemudian gelombang itu tersebut akan diterimakan dalam bentuk suara, agar bisa dimengerti oleh si penerima.
Ada juga di sini yang namanya GPRS. Dengan adanya GPRS ini, pengiriman data secara mobile itu kita menggunakan media handphone lebih cepat dan transfer data dan layanan akses jaringan internet kepada pengguna itu bisa lebih cepat diterima. Nah, ini teknis ya, teknis secara garis besar untuk pengiriman data. Ya. Apa itu MSC, SMSC, nanti kita akan jelaskan selanjutnya. Nah, ini penjabaran tentang gambar ini. HP menyampaikan request ke MSC bahwa dia akan mengirim pesan. Jadi ini dalam artian komunikasi data kalau kita mau mengirim pesan, mengirim data lewat SMS. MSC bekerjasama dengan VLR memeriksa apakah si pengirim ini diperbolehkan mengirim SMS. Dia akan mengecek apakah pulsanya tersedia atau tidak. Jika iya, pengirim dan akan memberikan pesan dan nomor penerima selanjutnya diteruskan ke SMSC. Oke. SMSC bertugas menyampaikan SMS yang dikirim. Namun dia tidak tahu di mana si penerima berada. Nah, itu logikanya kita mengirimkan SMS tapi yang akan menerima SMS itu orangnya berada di mana kita tidak tahu. Maka dari itu SMSC itu akan menghubungi yang namanya HLR. HLR mencari tahu VLR mana yang sedang mencatat nomor si penerima. Jadi tahapan-tahapannya seperti yang kita lihat di sini, ya. Di sini dia lari ke sini, ya. Dia akan meriksa ke sini, terus dia akan ke sini dan sampai ke penerima SMS itu. Selanjutnya akan kita bahas tentang cara kerja dari telepon seluler. Jadi tanpa kita sadari kalau kita ingin menelepon atau mengirim SMS itu, ini kita umpamakan si A, ya, si Ani, misal jangan tersinggung kalau yang namanya Ani, ingin menelepon ke B, misalnya ke Budi. Jadi handphone yang dia pakai akan dibaca oleh BTS yang terdekat, dilanjutkan ke BSC, dan ke MSC, terus ke SMSC. Tadi sudah kita bahas ini kalau dia akan melalui menggunakan SMS, ya. Terus ke MSC, ke BSC, dan ke BTS terdekat juga, baru diterima oleh si Budi. Nah, jadi kita coba lihat dulu, ya. BTS, ya, peralatan yang memfasilitasi komunikasi data secara wireless. Nah, artinya di sini ada komunikasi datanya, ya, tanpa kabel, dibaca oleh BTS, ya, dibaca oleh BTS best, ya. Terus diteruskan ke BSC. Bertindak sebagai pengontrol pusat untuk satu atau lebih BTS. Jadi dari
handphone ke BTS dan masuk ke yang namanya BSC. Mengkonfigurasi sebagian besar parameter pada BTS. Jadi dia bertugas untuk memantau BTS ini. Terus MSC. Nah, coba kita lihat MSC. Ya. Ini MSC mobile, ya, mobile switching center. Mengalihkan panggilan telepon antar pelanggan. Nah, ini jadi fungsinya. Terus yang terakhir tadi MSSC, ini kalau kita ingin memberikan pesan singkat ya, antar SMS. Jadi kalau kita perhatikan sini, si Ani ingin menelepon si Budi itu melalui beberapa proses, ya, sehingga si Ani bisa komunikasi dengan si Budi. Nah, di sini kita ada tugas. Buatlah model jaringan untuk ATM dan perbankan. Jadi di sini kita ambil contoh, misal di situ ada beberapa ATM atau di beberapa tempat itu ada ATM-nya dan juga nanti bagaimana hubungannya nanti ke perbankan. Oke, sangat jelas tugas ini. Oke, terima kasih. Itu saja pertemuan kedua ini. Jangan lupa tugasnya. Bagi yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan lewat WA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.